Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah akan banyaknya nikmat yang Allah beri dengan mengucap alhamdulillah dan memanfaatkan sadonya nikmat Allah dalam ketaatan. Itulah syukur kita. Semoga Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, aku akan pasti tambah, kata Allah. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 146. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita sangat berharap bisa nanti bertemu beliau, mendapatkan syafaat beliau, bahkan bersama-sama beliau di surga Firdaus. Alladzina, orang-orang yang atainahum, ataina telah kami beri, hum mereka, al-kitaba, kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, hu. Nah, nanti hu-nya bisa ke kitab, bisa ke nabi. Kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka mengenal, mereka tahu, abna'ahum. Abna jamak dari banin, banu, ibnu, ibnani, abna, anak-anak laki-laki. Hum, mereka. Kalau anak perempuan bintun, bintani, banat. Nah, kalau abna anak laki-laki. Mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna, dan sesungguhnya, fariqan, satu kelompok, fariqan minhum, dari mereka, la yaktumuna, sungguh yaktumuna, katama yaktumu, menyembunyikan, menyimpan, menutupi, katama, al-haqqa, kebenaran, wahum, dan mereka, ya'lamuna, mereka mengetahuinya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Jadi allazika itu bisa bermakna posisinya sebagai mubtada. Di orang-orang yang atainahum alkitab, orang-orang yang kami beri kitab, itu mereka ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Atau bisa juga di posisi yang khafat, dalam posisi majrur, penjelasan dari ayat sebelumnya. Siapa orang zalim itu? Innaka idzal laminaz zalimin. Siapa orang-orang zalim itu? Orang zalim itu adalah orang-orang yang kami beri kitab, mereka tahu
sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi penjelasan dari ayat sebelumnya. Atau juga dalam posisi hal, keadaan, ay ya'rifuna nubuwatahu wa sidqa risalati, artinya mereka mengetahui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad di akhir zaman mereka tahu di kitab mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui abna'ahum, anak-anak mereka. Wa sidqa risalatihi, dan benarnya risalah Nabi. Nah, bisa juga bermakna seperti itu menurut Imam Qurtubi. Wa dhamir a'id ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dhamirnya kembali kepada Nabi Muhammad. Jadi hu-nya tadi itu ya'rifuna, apa yang mereka ketahui, mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Mujahid dan Imam Qatadah. Jadi juga bermakna apa yang mereka ketahui, tahwil al-qiblah an Baitul Maqdis ila al-Ka'bati annahu haq. Jadi orang Yahudi tahu bahwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran, memang datang dari Allah. Jadi ini diantara makna yang mereka ketahui, ya'rifuna hu tadi itu. Pertama bisa memahami ayat itu makna dari az-zalimin ayat sebelumnya. Ya'rifunahu juga bermakna yang tahu itu adalah yang mereka ketahui itu tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabilah akhir zaman dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, bahwa itu adalah benar. Mereka tahu. Nah, tingkat ketahuan itu samojo mereka mengenal anak-anak mereka. Samojo kalau awak tahu anak awak harusnya gitu kan. Anak awak, karena suatu ketika ada penjelasan beberapa hadis, ada Umar yang bertanya kepada Abdullah bin Salam. Kata Umar, anak Abdullah bin Salam membawa anak ketek. Terus ditanyanya, man hadza, siapa anak ketek kau? Itu kan pertanyaan yang standar. Awak pun sebut orang membawa anak ketek, kau siapa? Atau minimal kau nak nang kabara kau. Nah, pertanyaan yang sama pun dilontarkan oleh Umar. Ini siapa ini? Kata, ata'rifu, siapa ini? Kau anak ambo. Dia kenal. Makanya Umar kaitkan, ata'rifu Muhammad, apakah engkau mengenal Muhammad? Kama ta'rifu ibnaka, kalau kau kenal anak engkau. Bahkan Abdullah bin Salam bersaksi, asyhadu, saya bersaksi iko yo anak ambo. Kalau sejak lahir ke Jambo mah tahu. Nah, terus ditanya oleh Umar, engkau tahu tak Muhammad itu siapa? Tahu. Bahkan ambo tahu seperti ambo mengenal anak ambo kok. Nah, jadi memang Nabi Muhammad dikenal sakotane seantara kotane, kalau tahu orang saudara kebenaran akan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad tahu orang. Nah, itu diantara riwayat yang menjelaskan tentang ayat kau. Alladzina atainahum kitab, mereka yang diberi oleh Allah kitab, ya'rifunahu, mereka tahu dia. Bisa tahu kitab, bisa tahu risalah. Ternyata tahu saja tidak cukup. Aku bukan tahu makanan, mengetahui saja ndak cukup itu. Bagus ndak cukup. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Ketikalah tahu itu kebenaran, nyo simpan. Kalau dia tahu orang rabanya, tentu itu ke Muhammad lah. Nak laku galeh wak ada. Habis jadwal wak. Kalau dia tahu, nyo tentu para pemimpin agama sebelumnya tentu ikutkan Nabi Muhammad lah. Itu wak aleh. Seperti kekhawatiran orang musyrik Quraisy dulu. Itu nyo bisnisnya jual patuang. Sampai dari yang ketek patuang sampai yang gadang. Kalau sekiranya dibenarkan lah, dia tahu loh bana ajaran Nabi Muhammad,
tentu bisnis tentang perpatuangannya ndak laris lah, ndak laku lah. Jadi masih ada cara pikir ya bisnis dia, walaupun ada yang berpikiran secara teologis, secara tauhid gitu ya, secara keyakinan, tapi ada yang berpikiran fariqam minhum. Kan disebutkan cuman wa inna fariqan itu satu kelompok yang yaktumunal haqqa, mereka sembunyikan. Kenapa disembunyikan tentang kebenaran Rasulullah, kebenaran pindah arah kiblat? Kenapa? Zahiru fi sihhatil kufri inadan, ingin menampakkan kekufuran, keingkarannya saja. Hanya baru tiba petang lo lah kenyolo tunduk ayun ndak ada. Jadi hanya karena keingkaran nak umah patuh saja. Inadan, mada, karengkang, mu'annid karena mada. Itu saja dasarnya, ada yang lain. Kalau secara pribadi dia tahu siapa Nabi Muhammad, kebenaran, tidak mungkin Muhammad berbohong. Sebab saja saya sampai umur 40 kurang ahlul kitab yang diberi kitab kepadanya tahu betul persis orang di kampung itu. Sampai umur 40 kan umur matang tuh, dan bergaul dengan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat. Itu tahu orang sebenarnya. Tapi ketika berhubungan dengan masalah keyakinan, masalah isi paru, isi hati, jadi masalah isi paru, isi hati kau kadang acok bermasalah. Bahkan saling mempengaruhi. Kadal fakru ayyakuna kufran, hampir saja isi paru itu bisa menyebabkan isi hati bermasalah. Kekufuran, kefakiran, kemiskinan itu bisa mempengaruhi keyakinan. Jadi bisa kafir orang gara-gara isi paru. Nah, dan nak diisi, makanya dulu marah spermi, dialah ganti jawab apa saja. Karena masa orang yang nak seiman juga lebih perhatian ke awak, menurut awak. Tapi itu ujian keimanan. Jadi kadang tahu saja, mengarati saja tidak cukup. Maka harus ada ditambah dengan keyakinan. Atau tahu tapi simpan, itu berbahaya. Jadi di antara sifat yang dulu kita pelajari, sifat mustahil bagi Nabi, atau sifat yang tidak boleh bagi Nabi itu adalah kitman, menyembunyikan. Karena tugas Nabi adalah baligh, tabligh kan, mubaligh, menyampaikan. Ya sekiranya Nabi sembunyikan, bahaya kan. Makanya Nabi kasih tahu saudara ayat yang tahu Allah dan tidak nyuruh-rubah. Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi berbicara tidak berdasarkan keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tiadalah ia melainkan wahyu semata. Jadi tuntunan dari Allah saja. In huwa illa wahyu yuha. Nah, kalau tuntunan dari Allah, tidak ada keinginan dari Nabi. Nah, semuanya berdasarkan atas keputusan Allah. Wahum ya'lamuna, padahal mereka tahu tapi mereka sembunyikan. Makanya terkadang kita merasa diinginkan oleh Allah. Kita banyak tahu, tapi kalau kita diam saja, khawatir pun Allah nak suka. Kadang setiap Jumat kini khutbah Jumat tu, kalau nak di khutbah pertama, ujung nak di khutbah kedua sampai. Bapak-bapak, saudara-saudara, kini kan dibahas satu ayat atau beberapa ayat, oleh kadang khatib ni banyak kayu ayat kan, ada 15 ayat kan disebut dalam pertemuan setengah jam atau 15 minit. Supaya bermanfaatnya, bawa pulang. Jangan dia doa surang saya. Dia tahu ke orang rumah lo, dia tahu ke anak ayah tadi sholat di situ, materinya ikut, ayatnya ikut. Itulah lah mubaligh. Sehingga Jumat ke Jumat tu memang ada pengaruh, ada manfaat. Kalau nak tu dia awak timbul dia awak surangnya, khawatirnya pas mendengar khutbah tu mengganggu lo. Ya boleh jadi itulah fisik awak
Bakarajo na mga awak mesti kuat, tapi ketika duduk mendanganan setengah jam tu barik saya rasanya. Mak kuat aja tu. Minimal ada poin yang bisa dibawa pulang. Itu pun kalau kita solat yang pakai khutbahnya bahasa Arab ya kan dapat dapat terangan adu suri yang dibaca dan apa ada minimal di kedua atau khutbah kedua apa ada wal asri biasanya di wal asri itu jadi bawa pulang walaupun penjelasannya bukan celik coba perhatian suruh anak baca jadi ndak kitman ada yang kadisampaian ilmu yang kita tahu sampaikan karena tahu saja tidak cukup. Jadi mengetahui saja tidak cukup. Jadi orang-orang yang alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'uhum. Mereka mengetahui nabi, mengetahui kebenaran, benar-benar tahunya kebenaran itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tentu kita lebih tahu. Nah, kalau kita tahu terus kita sembunyikan itu makna idzal laminaz zalimin. Itu orang-orang yang zalim namanya. Jadi tahu di amalan lewat surang je nya, ndak ada gitu orang lain dah masih disebut zalim. Karena pahala menyampaikan menjadi mubaligh itu besar. Diamalkannya ada orang, kita dapat pahala nak manganya namanya. Pahala nama pasif income. Pasif. Orang bakarajo awak dapat pahala sebab apa? Sebab tabligh tadi, sebab menyampaikan tadi. Makanya disebut zalim kalau maknanya adalah fi maudhi'il khafat itu ala sifat yang disebut dari ayat sebelumnya. Jadi menurut Imam Qurtubi rugilah orang-orang yang tahu tapi tidak mau menyampaikan atau nyusimpan seorang kebaikan itu disebut dengan orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Lah ada cahaya yang terang tapi tidak dimanfaatkan, itu disebut dengan khasir. Jadi harusnya orang yang dapat informasi baik sampaikan. Makanya semangat dalam beragam awak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah anan dari aku ke sini walaupun seayat. Jadi sayat ini tiap pagi ada sayat, tapi ada taruh sayat tadi sampaian. Yang tahu apa? Kalau sekiranya kita ada 50, yang 50 aku menyampaikan lo kayak yang 50 bara banyaknya. Makanya akan senanglah kehidupan beragama di kampung awak kalau masing-masing kita merasa perlu menyampaikan kebaikan. Makanya pastian kebaikan itu dulu. Kini kan mudahnya menyampaikan kebaikan, tinggal telunjuk cik misalnya, bagikan. Tonton dulu bagian, baca dulu bagian, jangan sampai saya bagi-bagi aja dia baca dah. Ada dicari ada juga yang model tu tiba di WA-nya udah bagian saja bagian. Harusnya baca dulu, tonton dulu, simak dulu, ada kebaikan baru di bagian sehingga kita pun mendapat kebaikan. Jadi pertama kita mendapatkan kebaikan baru disampaikan. Allah ingin awak tidak cukup tahu saja. Jadi tahu saja, mengetahui saja tidak cukup. Rugi bahkan kalau yang kita ketahui kita simpan tidak disampaikan karena dianggap la minaz zalimin, orang-orang yang zalim. Nah, tingkat tahu itu disiko diartikan dengan ya'rifuna. Itu masdarnya ma'rifah. Tingkatnya tidak sekedar tahu saja tapi tingkat ma'rifat, marifai bersahabat. Memang tingkat tahu seluk-beluk apa sebab akibat lah tahunya. Tidak hanya sekedar ilmu, tidak sekedar jadi sampai di ma'rifah. Nah, kalau kajian di surah la ma'rifai, ma'rifatullah, mengenal Allah, sampai kasinan. Jadi jangan sampai diandoan, jangan kitman, agak tahu yang lain. Mungkin niko yang bisa kita sampaikan pagi kini.
yaitu orang-orang yang dulu pernah diberi kitab oleh Allah, ahlul kitab. Mereka tahu Nabi sebagaimana mereka kenal tahu anak-anak mereka, tapi sebagian mereka sembunyikan. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu betul. Ya'lamuna, tadi ya'rifuna, kini ya'lamuna, mereka tahu betul. Jadi jangan sampai kita punya ilmu disimpan, karena itu zalim. Apalagi kebaikan itu kalau tidak diajarkan, tidak disebarkan, tentu lama-lama berkuranglah orang yang melakukan kebaikan, berkuranglah orang yang baik. Terakhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kuburan mereka, kubur mereka taman-taman surga Engkau ya Allah. Dan takdirkan kami bersama mereka nanti di surga Firdaus. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Sehatkan mereka. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muyassira kull asir, yassir alaina kull asir, lianna kull asir alaika yassir. Ya Allah, untuk saudara kami, keluarga kami yang susah, mudahkan ya Allah. Yang butuh hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, agar mereka tambah dekat dengan Engkau. Yang sedang sakit ya Allah, sehatkan ya Allah. Jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka. Beri mereka kesabaran, ridha atas takdir Engkau dengan sakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.